Halo Mas dan Mbak, aku Zian Siti Mutia, angkatan 2021, sekarang menjadi Ketua Pamasagi. Nama gue Marfa Raulan, biasa dipanggil Marfa, dari Humas angkatan 2021, sekarang jadi Kahim Humas. Halo, nama aku Audrey Manuputi, aku Humas Angkatan 2020, aku Vice President Isaac in Unpad, dan mantan Kabid Seni Budaya Hima Humas. Oke, halo teman-teman mahasiswa Humas, perkenalkan aku Adisa Irawati atau biasa dipanggil Adisa. Aku dari angkatan 2020 dan saat ini aku jadi station manager di Fun Radio. Halo, aku Syifa Fauzia Dermawan dari Humas 2020, saat ini menjabat sebagai Ketua BMKM Mafikom Unpad tahun 2023. Halo, nama aku Alivia Serli Septiani, biasa dipanggil Celi. Aku dari jurusan Hubungan Masyarakat angkatan 2021. Organisasi yang aku ikuti KJ21, Fikom 4. Baik, menurut aku, pemimpin itu adalah seorang pemimpin yang bisa memimpin suatu organisasi atau sekelompok orang yang bisa mengajak juga nih anggota-anggotanya untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Seorang pemimpin ya? Temen gue Eja tuh sering bilang, gue tuh lupa dia nge-quote siapa, Panji atau siapa gitu kayaknya. Kalau katanya sambil gini dia, seorang pemimpin adalah seorang yang rela meninggalkan kenyamanannya untuk kenyamanan orang lain. Jadi kalau menurut gue sih, pemimpin itu orang yang berani untuk berani membawa orang-orang menuju visi atau bayangan dia aja sih. Kayak gitu. Oke, apa arti seorang pemimpin buat aku? Menurut aku pemimpin itu orang yang bisa membawa sekelompok orang lainnya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan, atau mungkin tujuan bersama yang diinginkan ya, gitu. Oke, jadi buat aku arti seorang pemimpin adalah tentunya orang yang memimpin sebuah perkumpulan atau sebuah kelompok. Tapi lebih dari itu menurut aku pemimpin adalah orang yang bisa merangkul semua anggotanya dan bisa mengencourage semua anggotanya untuk bisa maju yang lebih baik gitu loh. Baik itu secara organisasi atau secara komunitasnya ataupun secara individunya masing-masing gitu. Menurut aku, seorang pemimpin adalah dia yang mampu untuk mengarahkan setiap rekan-rekannya, setiap anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Makanya pemimpin itu adalah dia yang akhirnya bisa menginfluence, bisa mempengaruhi perilaku atau tindakan yang sesuai dengan tujuan suatu organisasi ataupun instansi. Pemimpin itu adalah orang-orang yang membantu anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Jadi pemimpin itu kita harus siap untuk jadi orang yang paling semangat, paling optimis apapun keadaannya. Jadi orang yang paling terakhir berdiri ketika yang lainnya udah tumbang. Jadi kayak ketika anggota-anggotanya itu ngelihat mereka udah tumbang tapi ngelihat ketuanya masih berdiri, mereka jadi punya keyakinan dan semangat buat bangkit lagi gitu. Baik, pemimpin ideal menurut aku itu adalah pemimpin yang bisa bertanggung jawab dan dapat dipercaya gitu oleh anggota-anggotanya. Pemimpin ideal adalah orang yang ideal ya. Orang yang kenal dengan apa yang atau siapa yang dia pimpin dan tahu mau kemana dan tahu siapa dia. Menurut gue ya itu kunci utamanya dari pemimpin dia. Dia harus tahu, dia harus kenal sama apa yang dia pimpin, karena tanpa apapun itu yang dia pimpin ya dia bukan seorang pemimpin. Oke, kalau buat aku sendiri, pemimpin yang ideal itu adalah seseorang yang bisa balancing professional and personal life gitu sih. Jadi kayak gimana caranya kalian bisa untuk memperhatikan members kalian secara personal, interest dengan kehidupan mereka pribadi, mereka tujuannya apa dalam organisasi ini, apa visi misi atau cita-cita mereka, dan juga profesional. Jadi kayak gimana kita juga bisa tetap tegas, assertif untuk membawa mereka dalam mengerjakan tujuan kita bersama gitu sih.
Oke, buat aku pemimpin yang ideal itu adalah yang pertama yang harus tahu organisasi atau komunitasnya itu akan dibawa ke arah mana nih dalam masa periodenya dia. Jadi harus tahu tujuan organisasinya mau kemana. Terus yang kedua harus tahu nih gimana caranya dia bisa membaur dan juga merangkul anggota-anggota dan juga pengurus-pengurus yang lainnya. Terus abis itu yang berapa tadi? Yang ketiga itu yang jelas dia meskipun anggotanya banyak banget nih, tapi dia harus bisa berusaha untuk bisa tahu setiap anggotanya itu punya goals apa dan gimana caranya si anggota itu pada saat di organisasi atau komunitas itu bisa mencapai goals pribadi dia gitu. Dan juga yang terakhir menurut aku pemimpin yang ideal itu harus bisa tahu kapan waktunya serius dan kapan waktunya bercanda dan kapan waktunya tegas sama kapan waktunya dia bisa lembut santai aja gitu. Itu pemimpin ideal buat aku. Oke, kalau ditanya kayak gimana sih pemimpin yang ideal? Jujur untuk menjawab soal kepemimpinan rasanya pasti butuh waktu yang sangat panjang. Bahkan di program kami di BMVCom Unpad untuk mempelajari kepemimpinan pun kami punya program level up, dimana akhirnya bukan sesuatu yang bisa dijawab secara singkat kalau ditanya tentang kepemimpinan. Tapi pada akhirnya orientasiku adalah karena aku seorang muslim, aku mungkin mau cerita sedikit gimana akhirnya dulu aku mempelajari soal sahabat-sahabatnya Rasul, sahabat-sahabat Nabi, khalifah-khalifah pada zaman dahulu. Mereka yang hidup sederhana walaupun sebenarnya mereka punya harta yang melimpah, karena mereka hidup menyesuaikan dengan keadaan rakyatnya juga gitu. Mereka nggak mau untuk bisa hidup mewah tapi rakyatnya menderita. Mungkin akan berbeda dengan kondisinya di saat ini gitu ya, dimana kita bisa lihat pemerintah kita seperti apa gitu. Nah, akhirnya yang jadi orientasiku soal pemimpin ideal adalah gimana akhirnya kita bisa memenuhi segala kebutuhan, segala kepentingan konstituen kita. Mungkin kalau untuk aku, konstituenku adalah Kemavikom. Gimana akhirnya aku bisa memahami setiap kebutuhan Kemavikom, apa yang diinginkan Kemavikom, dan gimana caranya aku bersama teman-teman BEM bisa mengadvokasikan hal tersebut kepada pemangku kepentingan. Jadi pemimpin yang ideal adalah ia yang mengerti, ia yang mau merangkul, dan dia yang tetap membumi. Menurut aku pemimpin yang ideal itu dia selain memberikan dukungan, juga memberikan rasa percayanya dan ruang buat anggota-anggotanya buat ngerjain tugas-tugasnya masing-masing dengan caranya sendiri. Kalau misalnya sebagai ketua cuma nuntut ini itu harus sesuai dengan keinginannya semua, gimana anggota-anggota bisa berkembang? Jadi beri kepercayaan dan ruang itu perlu. Terus selain itu, pemimpin yang ideal itu dia mau mendengarkan kritik dan saran dari anggota-anggotanya. Oke, untuk menjadi seorang pemimpin kita harus bertanggung jawab, dapat berkomunikasi dengan baik dengan anggotanya. Lalu kita juga harus bisa meyakinkan para anggota kita. Hal terpenting adalah sumber daya manusianya. Sumber dayanya itu kan yang lu pimpin, itu kan yang jadi. Menurut gue investasi terbesar, ini banyak sih, udah banyak sih yang ngomong, tapi investasi terbesar dari sebuah kelompok atau sebuah organisasi kan di orang-orangnya. Itu hal yang paling harus diperhatiin. Treat them as a person lah, bukan sebagai objek. Kadang pemimpin suka lupa itu. Gaya banget ya gini-gini. Oke, kalau buat aku sendiri, seorang pemimpin itu butuh banget untuk bisa mendengarkan. Semua orang bisa ngomong, seorang pemimpin, pokoknya pemimpin apapun itu pasti orang yang bisa ngomong. Tapi pemimpin yang baik itu belum tentu mereka bisa mendengarkan gitu. Jadi listening skills itu sangat-sangat penting karena kita nggak boleh hanya memikirkan POV kita aja, tapi juga POV dari orang lain juga. Oke, hal terpenting yang harus kita perhatikan pada saat kita jadi pemimpin ya. Jadi yang pertama tuh yang jelas kita harus tahu kondisi diri kita tuh seperti apa, kondisi mental kita seperti apa, kondisi fisik kita seperti apa, dan kesibukan kita seperti apa. Karena menjadi pemimpin itu bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi pemimpin itu adalah pekerjaan, bukan pekerjaan sih, tapi role yang 24/7 gitu. Kamu bisa kapan aja direcokin gitu kan, misalkan kayak tiba-tiba, "Kak, ini gimana ya, ada gini gitu." Nah, itu kamu harus siap
bagaimana caranya meskipun kamu mungkin lagi mumet, lagi ruwet, tapi ketika kamu dihadapkan dengan persoalan organisasi atau komunitas, kamu harus bisa siap untuk menjawab itu gitu. Itu yang pertama. Terus abis itu perhatiin juga kondisi mood kita gitu. Kalau bisa kita harus bisa jujur sama diri kita sendiri apa yang kita rasain, dan juga kalau bisa anak-anak kita tuh nggak boleh tahu apa yang kita rasain, karena kita harus selalu bisa menjadi pemimpin yang bisa menginspirasi juga gitu kan. Terus abis itu harus perhatiin juga kesehatan fisik kita supaya kita bisa menginspirasi anak-anak juga nih, biar kayak lihat nih pemimpin kita meskipun dia kesibukannya ABCD tapi dia masih tetap bisa optimal gitu. Nah gimana caranya kita bisa belajar langsung sama si pemimpin tersebut gitu. Sebenarnya yang harus diperhatikan itu gimana cara kita membawa diri di depan anggota dan pengurus-pengurus yang lainnya. Menurut aku seperti itu. Satu hal yang aku highlight soal jadi hal yang terpenting untuk seorang pemimpin adalah sikap. Kenapa sikap? Semua pemimpin rasanya menurut aku pinter, karena gak mungkin kalau gak pinter dia jadi pemimpin. Tapi sikap, gak semua orang bisa punya sikap atau manner yang bagus. Contohnya ya kita bisa lihat pemerintah daerah, pemerintah kota gitu, menteri-menteri yang dahulu banyak yang jadi koruptor. Artinya apa? Mereka pintar, tapi mereka tidak punya sikap yang baik. Jadi hal yang sangat aku perhatikan adalah gimana pemimpin harus punya sikap, harus punya watak yang bisa jadi contoh untuk para anggota-anggotanya dan konstituennya gitu. Karena gimana pun juga pemimpin itu yang akan dilihat sebagai sosok, dilihat sebagai wajah. Dan gimana kita bisa menjaga reputasi tersebut, menjaga image tersebut dengan perilaku kita sebagai seorang pemimpin. Kalau tadi aku bilang pemimpin yang ideal itu harus bisa memberikan kepercayaan dan ruang gerak bagi anggota-anggotanya, maka ada satu hal yang penting harus diingat oleh pemimpin untuk jangan lepas tangan. Jadi kita jangan lupa untuk memantau progres anggota kita udah sampai mana, kira-kira ada kendala apa. Jadi nggak tahu-tahu bakal marah-marah karena hasilnya tuh nggak sesuai. Terus jangan lupa waktu hasilnya ternyata udah bagus, udah sesuai sama yang kita inginkan, jangan lupa untuk mengapresiasi dan memberi penghargaan kepada anggota-anggota kita, karena kebutuhan dasar manusia itu diapresiasi dan kasih sayang. Jadi dari diapresiasi dan dihargai itu bisa jadi bekal motivasi buat anggota-anggota kita buat kedepannya menjalankan tugas mereka dengan baik. Siapa ya? Mungkin bapak aku sendiri sih, karena dia sosok bapak yang bisa bertanggung jawab, bisa selalu menyayangi anak-anaknya dan support selalu apapun pilihan anak-anaknya. Ada dua. Yang pertama adalah Rasulullah SAW. Karena ya sebaik-baiknya seorang pemimpin ya, dia walaupun manusia, kita semua diciptakan sebagai ras pemimpin gitu. Kayak kadang kita tuh lupa kalau Rasulullah tuh bukan hanya seorang figur pendakwah atau sebagai penyampai pesan, tapi dia juga leader. Somewhere in history adalah story-nya perjalanan seorang pemimpin. Dan banyak banget tadi yang gue sebutin, atau gue yakin semua orang nih kalau lo cari dari arti pemimpinnya tuh masuk dengan kriteria Rasulullah. Dia rela merelakan kenyamanannya untuk orang lain. Dia membawa visinya atau sebuah visi merangkul orang-orang, dan dia juga belajar untuk memahami umatnya, memahami siapa yang dia pimpin. Dia best of the best leaders. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mama. Karena mama adalah figur pemimpin di rumah, yang wanita pemimpin pertama yang gue kenal secara pribadi pastinya. Dan untuk bisa dipimpin sama mama selama ini juga suatu privilege buat gue. Dan dia juga dia yang jadi ngedorong gue untuk berani memimpin, berani untuk ngutarain pendapat dan apa-apa ya, karena she's that strong woman yang gue selalu lihat. Dan gue nggak sadar dia idola gue sampai ya baru akhir-akhir inilah SMA, saat gue
realize kalau banyak hal yang gue lakukan tuh gara-gara ngelihat mama. So Oke, kalau pemimpin yang dari lingkungan Hima Humas dan juga Isaac yang aku idolain itu ada namanya Kanadin Antariksa. Dia dulu anak Humas dan juga dia presiden di Isaac in 4 2020. Waktu itu dia juga nggak sendiri, waktu dia jadi presiden ada 2 vice presidennya dia, yaitu Kak Freita Atmoko sama Deanita, itu juga anak Humas juga sama-sama. Jadi mereka bertiga tuh bener-bener kayak inspiring aku untuk jadi kayak anak Humas yang bisa berkarya atau berkiprah di eksternal juga gitu. Oke, pemimpin idola aku adalah, ini kalau misalkan orangnya nonton jangan GR ya, tapi aku jujur personally mengidolakan Kak Frankie, station manager sebelum aku, dan juga kepala divisi off air sebelum aku. Jadi aku dulu pernah jadi staffnya dia waktu di divisi off air, dan dia jadi kadif aku, dan aku pernah jadi kepala divisinya di kabinetnya juga waktu dia jadi ketua Fun Radio atau station manager Fun Radio. Dan kenapa aku ngidolain dia, karena menurut aku dia bisa memenuhi ya 70% lah ya pemimpin ideal menurut aku, karena dia bisa tahu kapan caranya bercanda dan serius, dia bisa selalu ada, dan dia juga bisa memperhatikan anggota dan pengurus-pengurus yang lainnya. Dan menurut aku itu penting banget, dan aku ngerasa gaya kepemimpinan dia sama aku tuh cocok, dan aku bisa mengikuti jejaknya dia gitu. Idolaku adalah ayahku sendiri. Kenapa? Karena simply ayahku seorang lelaki dan dia mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Tidak ada kata-kata patriarkis dalam hidupnya, yang akhirnya itu menjadi inspirasi buat aku bahwa seorang pemimpin yang menurutku ideal, yang menjadi inspirasiku adalah ayahku. Dia memberikan aku banyak contoh baik untuk kehidupan aku, dan sekarang pun setiap aku mau membuat keputusan untuk kebijakan, aku selalu merujuk dengan apa yang telah ayahku ajarkan selama aku hidup gitu. Nah, aku pun banyak berkonsultasi dengan ayahku gitu. Buat saat ini bapaknya Najwa Shihab, bapak Quraisy Shihab. Halo Mas dan Mbak yang masih ragu untuk menjadi pemimpin, yuk mulai dari sekarang harus memberanikan diri ya. Karena kalau kita belum mencoba, kenapa kita harus takut gitu? Mungkin aja kedepannya akan ada hal-hal baru yang Mas dan Mbak dapatkan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Jadi jangan takut untuk menjadi pemimpin. kalau lo belum berani jadi pemimpin di Hima Humas, lo menyalahkan takdir lo. Orang kita semua dibangun dan kita adalah semua ras pemimpin kok. Orang kita semua dilahirkan sebagai pemimpin kok, setidaknya bagi diri kita sendiri kan. Jadi kalau lo ngerasa lo nggak spesial, ya emang enggak. Dan kanan kiri lo, teman-teman lo juga nggak ada yang spesial sebenarnya. That's why ya lo bikin lah standar untuk diri lo sendiri. Lo akan selalu salah, lo akan selama perjalanan menjadi pemimpin juga akan selalu membuat kesalahan. Sama dengan saat lo nggak jadi pemimpin. Kalau lo nggak jadi pemimpin juga lo pasti akan melakukan kesalahan. Cuma lo nggak akan pernah tahu kan kesalahan dan kenikmatan apa yang akan lo dapatkan kalau lo nggak pernah beraniin diri lo untuk maju. So, just do it. Mungkin Oke. Mungkin pesan aku buat teman-teman semua yang nonton, ada satu statement di kayak visi misinya Isaac itu, yaitu Isaac Way, itu leadership can be developed in everyone anywhere. Jadi aku mau teman-teman semua yang mungkin masih ragu apakah aku seorang pemimpin atau enggak, just believe kalau kepemimpinan itu bukan sesuatu yang kayak dikaruniai langsung dari Tuhan gitu, enggak. You can develop it, kalian bisa ngembangin itu. Dan cara untuk ngembanginnya apa? Dengan berani untuk take that role dulu. Ambil dulu aja, terus nanti kalian pasti akan belajar sambil jalan. Itu dari aku. Oke, buat teman-teman mahasiswa Humas mungkin masih takut nih untuk menjadi pemimpin atau mungkin mau terjun ke dunia kepemimpinan tapi masih ragu-ragu. Yang pertama menurut aku kalian harus bisa ketahui nih apa concernnya kalian dan apa sih yang kalian takutin pada saat kalian jadi pemimpin. Karena pada saat kalian tahu nih apa ketakutan kalian, itu adalah step awal untuk kalian bisa jadi pemimpin yang hebat. Dan yang kedua, untuk menjadi seorang pemimpin gak harus yang kayak harus bisa bikin gedung baru buat UKM-nya atau bisa menghadirkan siapa dalam acara-acaranya, tapi cukup menjadi pemimpin yang bisa memberikan impact yang luar biasa ke setiap anggotanya, dan setiap anggotanya bisa merasa terbantu dengan hadirnya pemimpin tersebut. Itu kalian udah bisa menjadi pemimpin yang baik. Dan last but not least, menurut aku jadi pemimpin itu keep it simple but memorable aja. Itu dari aku.
Fun fact, dulu aku tuh di kelas, teman-teman kelasku pasti tahu yang nonton ini. Aku adalah seorang mahasiswa yang pemalu, diem, dan bener-bener sejarang itu untuk tampil, untuk speak up ketika dosen memberikan kesempatan untuk bertanya. Dan di posisi aku yang sekarang, ketika aku menjadi ketua BEM Vkom saat ini, itu bener-bener keluar dari zona nyaman aku. Dan akhirnya keputusan aku untuk bisa keluar dari zona nyaman akhirnya menurut aku menjadi satu keputusan yang sangat-sangat besar dan jadi keputusan yang berharga. Karena ternyata dengan aku sekarang berubah tidak menjadi yang seperti dahulu lagi, yang pemalu, yang diem, yang bener-bener gak berani untuk ngomong, aku bisa mendapatkan banyak kesempatan, banyak peluang yang memberikan aku banyak pembelajaran di saat ini. Untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang praktis bisa dipelajari dalam satu malam. Sampai sekarang pun aku masih belajar gitu. Dan gimana caranya untuk bisa berani adalah dengan memulai. Karena kalau kita gak pernah memulai, kita gak akan pernah tahu kayak gimana untuk bisa mencapai di titik tersebut. Minimal kita itu menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Karena setiap manusia di muka bumi ini memang pada akhirnya kodratnya diciptakan sebagai pemimpin. Maka dari itu untuk belajar menjadi pemimpin harus dimulai lewat keberanian. Oke, mungkin buat teman-teman Maruners yang masih takut buat coba jadi ketua, coba deh kamu cari kesempatan itu. Kalau misalnya udah ada dan kamu masih ragu-ragu, please ambil aja kesempatan itu. Karena kalau misalnya kamu nggak coba, kapan kamu bakal tahu jawaban sejauh mana kemampuan kamu. Jadi at least kamu ambil kesempatan itu buat tahu, is this really for you? Is this what do you best? Jadi baru setelah itu kamu beri waktu buat diri kamu dan ambil kesimpulan nilai diri kamu sebagai pemimpin.